Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dan kami dari kelas 10-2 kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis bebatuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salan Roji. Nama saya Muhammad Satria Ramadan. Nama saya Siti Lusita. Nama saya Febriati Maharani Putri. Nama saya Nalistiana. Nama saya Amalia Sukana Putri. Ada satu anggota kelompok kami yang tidak hadir, bernama Jidan, dikarenakan dia sakit. Soal atau pertanyaan. Yang pertama, sebutkan nama batuan dan karakteristik ke dalam jenis apa. Yang kedua, bagaimana karakteristik dari struktur batuan tersebut. Yang ketiga, di dunia ini ada banyak jenis-jenis batuan. Masing-masing jenis batuan tersebut terbentuk dari proses yang berbeda-beda. Bagaimanakah cara kalian mengenali jenis batuan tersebut? Yang keempat, di manakah kalian dapat memiliki jenis batuan tersebut? Yang kelima, dari 3 jenis batuan tersebut, manakah yang paling memiliki nilai tinggi? Uraikan. Jenis-jenis batuan. Yang pertama, jenis batuan andesit. Batuan andesit termasuk ke dalam jenis batuan beku. Yang kedua, jenis batu rijang. Batu rijang termasuk ke dalam jenis batuan sedimen. Yang ketiga, jenis batu sekismika. Batu sekismika termasuk ke dalam jenis batuan metamorf. Karakteristik batu andesit. Yang pertama, berwarna abu-abu. Yang kedua, memiliki tekstur halus dan kasar. Yang ketiga, memiliki pori-pori yang padat. Yang keempat, struktur pejal. Struktur batuan beku atau andesit. 1. Struktur vulkanik. Andesit adalah batuan beku ekstrusif yang berarti terbentuk dari lava yang mendingin cepat di permukaan bumi. 2. Tekstur alpanitik. Batuan andesit umumnya memiliki tekstur alpanitik yang berarti kristal-kristal mineral penyusunnya sangat kecil dan hanya bisa dilihat di mikroskop. 3. Komposisi mineral. Andesit terdiri dari mineral-mineral plagioklas, amfibol, dan biotit. 4. Struktur masif. Batuan andesit cenderung memiliki struktur masif. Artinya, batuan ini padat dan tidak menunjukkan banyak lapisan atau penyusun mineral yang teratur. 5. Porositas. Andesit bisa memiliki sedikit porositas, meskipun umumnya cukup padat. Cara mengenali batu andesit. Batu andesit adalah jenis batuan ekstrusif yang banyak digunakan dalam konstruksi dan dekorasi karena kekuatan serta ketahanannya terhadap cuaca. Batu andesit dapat dikenali sebagai berikut. 1. Berwarna abu-abu kehitaman, tetapi ada juga yang keabu-abuan terang. Tekstur halus hingga agak kasar, tergantung pada kandungan mineralnya. Struktur bisa memiliki lubang-lubang kecil jika terbentuk dari lava yang mengandung gas. Komposisi mengandung plagioklas sebagai mineral utama. Asal geologi umumnya di daerah vulkanik atau bekas aliran lava. Di manakah kalian dapat menemukan batuan andesit? Yang pertama, daerah vulkanik aktif. Di daerah gunung atau daerah yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi. Yang kedua, pegunungan vulkanik. Daerah pegunungan vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas Gunung Merapi. Yang ketiga, zona letusan lava. Batuan andesit yang terbentuk dari lava yang mendingin cepat di permukaan, sehingga dapat ditemukan di aliran lava atau kawah Gunung Merapi. Yang keempat, daerah aktivitas tektonik. Daerah aktivitas tektonik yang tinggi seringkali mengandung andesit. Berikut adalah karakteristik batu rijang. Yang pertama, termasuk batuan sedimen. Yang kedua, memiliki retakan konvoid yang halus. Yang ketiga, keras dan kuat. Dan yang terakhir, memiliki warna coklat atau merah. Struktur batuan sedimen atau rijang.
1. Kuarsa biasanya membentuk sekitar 20-60% dari komposisi batu granit. 2. Mika. Mineral ini hadir dalam jumlah yang lebih kecil, sekitar 5-15%. Mika memberikan kilau pada batu granit dan terdiri dari muskofit atau biotit. 3. Mineral lainnya. Selain kuarsa, feldspar, dan mika, batu granit dapat mengandung sejumlah kecil mineral lainnya seperti ronlande, augite, dan mineral lainnya yang memberikan warna dan tekstur yang berbeda. Cara mengenali batu rijang. Batu rijang atau chert adalah batuan sedimen yang terdiri dari silika SiO2 dan sering digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat batu pada zaman prasejarah. Batuan rijang dapat dikenali sebagai berikut. 1. Berwarna abu-abu, coklat, merah, kuning, hitam, atau putih. Teksturnya halus hingga sangat halus, mirip dengan kaca atau lilin. Struktur umumnya masif tanpa lapisan yang jelas. Komposisi tersusun hampir sepenuhnya dari silika dalam bentuk kristal kuarsa mikrokristalin asal geologi, terbentuk di lingkungan laut dalam, biasanya sebagai hasil presipitasi silika dari air laut atau akumulasi sisa organisme mikroskopis seperti radiolaria dan diatom. Di manakah kalian dapat menemukan batuan rijang? 1. Lingkungan laut dalam, daerah dasar laut dengan aktivitas organisme mikroskopis, contoh cekungan laut Atlantik. 2. Batuan sedimen, di lapisan batuan sedimen seperti batu kapur atau serpih yang mengandung silika, contoh cekungan sedimen juara di Eropa. 3. Eksposur geologi, lokasi penelitian geologi atau tambang yang mempelajari batuan sedimen dengan kandungan silika, contoh eksposur geologi di Amerika Serikat. 3. Karakteristik batu seismika, warna putih berkilau dengan lembaran-lembaran tipis, tekstur mineral butiran kasar, belahan halus, dan abu perak. Struktur batuan metamorf atau seismika. 1. Pengaruh kepadatan dan kekuatan batuan. Batuan keras memik, sedangkan batuan lunak memperlambatnya. 2. Jenis gelombang seismik. Gelombang P atau prima lebih cepat dan dapat melalui cairan, sementara gelombang S atau sekunder lebih lambat dan hanya merambat melalui batuan padat. 3. Lapisan-lapisan batuan. Gelombang seismik bergerak lebih cepat melalui kerak bumi dan lebih lambat melalui mantel atau inti bumi yang lebih plastis atau cair. 4. Refleksi atau refraksi seismik. Refleksi digunakan untuk memetakan lapisan bawah permukaan, sementara refraksi mempelajari perubahan kecepatan gelombang melalui lapisan batuan. 5. Model struktur batuan seismika. Struktur geologi bawah permukaan dapat dipetakan berdasarkan perubahan kecepatan gelombang seismik melalui berbagai lapisan batuan. 6. Pengaruh sifat batu pada geologi seismik. Sifat batu mempengaruhi kecepatan gelombang yang digunakan dalam eksplorasi geologi untuk memahami struktur bawah permukaan. Mengenali batu seismika. Seismika adalah batuan metamorf yang terbentuk dari metamorfisme batuan sedimen kaya lempung, mengandung mineral mika, dan memiliki struktur berlapis serta kilap pada permukaannya. Batuan seismika dikenal sebagai berwarna keperakan, keabu-abuan, kecoklatan, atau kehijauan, tergantung pada jenis mika yang dominan. Struktur kasar dan berlapis atau foliasi, yang berarti permukaan batu ini terdiri dari lapisan-lapisan mineral yang bisa terkelupas menjadi lapisan tipis. Struktur berlapis atau foliasi. Struktur ini terbentuk karena mineral mika seperti muskofit atau biotit tersusun sejajar, sehingga batu ini mudah terkelupas menjadi lembaran tipis. Komposisi terdiri hampir sepenuhnya dari mika,
terutama muskovit atau biotit. Asal geologi. Geologi seismika adalah terbentuk dari metamorfisme batuan sedimen kaya lempung seperti Sahale yang terpapar tekanan dan suhu tinggi. Di manakah kalian dapat menemukan batuan seismika? Yang ke-1, pegunungan metamorfik, daerah tekanan dan suhu tinggi, contohnya seperti Himalaya dan Alpen. Kedua, contoh lipatan dan patahan, wilayah aktivitas tektonik intensif. Yang ketiga, tambang dan eksposur geologi, lokasi penelitian geologi atau tambang. Dari 3 jenis batuan tersebut, manakah yang memiliki nilai jual yang tinggi? Batu seismika. Batu seismika yang umumnya digunakan dalam penelitian geologi atau konstruksi yang membutuhkan ketahanan terhadap getaran atau gempa bumi, bisa memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu andesit dan rijang. Batu ini lebih jarang ditemukan dan memiliki sifat fisik yang lebih khusus, sehingga bisa lebih mahal. Secara keseluruhan, batu seismika memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu andesit dan rijang, mengingat kegunaan yang lebih spesifik dan kebutuhan akan kualitas batu yang lebih tinggi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.